Selamat siang bolos semuanya. Jumpa lagi. Ini adalah vlog pertama saya. Vlog menggunakan sepeda motor. Dan ini saya melakukan perjalanan dari Banjarsari menuju Lakbok Ciamis. Saya berangkat waktu siang hari ya. Ini cuacanya sangat panas. Dan ini juga pemandangannya juga sangat bagus. Lihat, padi sudah mulai menghijau dan saya merekamnya menggunakan HP Redmi Note 9 ya bolo ya. Kameranya segini lumayan lah. Oh ya bolo, saya sedikit mau cerita tentang kisah nyata yang saya alami dulu. Bolo semuanya ada yang ngalamin kayak saya enggak? Kalaupun ada, tulis di kolom komentar ya. Pada suatu hari dulu waktu saya sekolah SMA kelas 2 kalau nggak salah, dulu itu saya meledek adik kelas saya. Dia itu punya penyakit yang namanya kekeongan kalau menurut bahasa daerah. Adik kelas itu, oh ya, dia adik kelas saya yang saya ejek dulu. Dia itu lagi memegang penyakitnya itu yang ada di jempol kakinya. Nah, saya lalu bertanya kepada dia, adik kelas saya, "Dek, itu kaki kamu kenapa?" tanya saya. Lalu dia menjawab, "Ini Ang, kaki saya kekeongen," jawab dia. Berhubung saya belum tahu apa itu penyakit kekeongan, lalu saya bertanyalah kepada dia, "Apa itu kekeongan?" Jadi kata saya. Dan lalu dia menjawab, "Ini Ang, kekeongan, jempolnya sakit, bau, bengkak, ada nanah dan darah." Nah, terbesitlah dalam pikiran saya untuk membercandainya. Kemudian terucaplah kalimat itu, "Kamu ingin sembuh enggak kekeongan itu?" Lalu dia menjawab, "Ya tentu Ang, mau sembuh. Apa obatnya?" Nah, aku jawab dengan bercanda, "Bebrek, kasih makan ke bebek," kata saya. Lalu dia nggak jawab, mungkin dia sakit hati gitu, udah mau penyakitnya sembuh malah dibercandain oleh saya. Singkat cerita, selang beberapa waktu, 1 atau 2 minggu kemudian, kaki saya keinjak oleh teman saya. Au, kaki saya keinjak sakit. Lalu ku tengoklah, keluar darah dan agak sedikit bau. Lalu saya berpikirlah, apa ini yang namanya karma? Jangan-jangan benar. Lalu saya nggak pilih pusing lah, aku diemin, kira-kira mau sembuh sendiri gitu. Ternyata malah jadi penyakit kekeongan. Sebelumnya aku belum pernah ngalamin yang namanya penyakit kekeongan, dan nggak ada riwayat penyakit kekeongan di kaki jempol saya itu. Penyakit kekeongan itu nempel di kaki saya berapa tahun ya, kelas 3 sampai lulus sekolah SMA, dan kerja pun saya masih ada tuh penyakit kekeongan. Kurang lebih adalah 3 tahunan penyakit kekeongan itu nggak sembuh. Saya udah coba untuk membelah kuku yang nancep ke daging itu, udah saya cabut, sembuh lah.
tapi si kuku jadinya gitu lagi nancap ke daging, jadi kumat kambuh gitu. Yang bikin malu itu tuh, berhubung saya muslim nih, saya berangkat ke masjid sholat berjamaah, kan malu kan kalau lagi jejeran atau sampingan sama orang sholat berjamaah, pas lagi waktu ruku kan kelihatan tuh kaki ngejendol tuh di dua jempol kaki saya, 1 2 3 4, ada 4. Terus yang bikin ilfil lagi tuh, waktu sujud kan kasihan yang ada di belakang saya tuh, takut mencium aroma kekeongan itu kan, wanginya sangat sedap. Lalu saya berpikir untuk mencari obatnya di apotek, namun di apotek tersebut ada obatnya, tetapi harus pesen dulu dan harganya lumayan mahal. Jadi ya udahlah, saya nggak jadi beli. Terus saya melihat di konten-konten penyakit kekeongan itu ada yang dioperasi kecil. Terus saya berpikir, apa iya harus dioperasi? Kayaknya nggak mungkin deh. Penyakit kekeongan itu ya penyakit sakit lah, ya penyakit malu juga. Ternyata begini ya yang namanya penyakit kekeongan dulu. Kalau gitu aku menyesal, saya udah menginjak adik kelas saya itu. Kalau tahu begini mah saya juga nggak akan mengajak dia. Sakitnya waktu dibawa kerja pun pakai sepatu safety juga sakit, nggak pakai sepatu juga sakit. Ya gimana ya. Terus pada malam hari saya duduk di depan teras kontrakan sambil menikmati secangkir kopi. Dan di malam itulah saya merenung, atau yang bahasa gaulnya itu mentafakuri diri. Atau selama ini saya punya salah gitu, ini penyakit. Kan saya nggak dari buat penyakit kekeongan, bisa-bisanya ada nempel di kaki saya itu. Lalu masihkah dalam pikiran saya, oh jangan-jangan ini penyakit kutukan atau penyakit karma. Lalu ada inisiatif lah saya untuk menghubungi adik kelas saya itu yang pernah saya ejek itu penyakitnya. Singkat cerita, saya pun bergegas untuk mengabari dia. Narponlah saya. Halo dek, ya. Diangkatlah sama dia. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah ang baik. Kabar ang gimana? Ya kabar ang juga alhamdulillah baik dek. Setelah basa-basi, lalu saya bertanya lagi, dek, itu penyakit kamu kekeongan udah sembuh atau belum? Lalu dia jawab, belum ang, ya masih kayak gini. Oh, udah, saya jawab, ya semoga cepat sembuh ya itu penyakit kekeongan kamu ya. Dan saya juga mau minta maaf banget ya, dulu pernah ngecek kamu itu yang sedang kesakitan, bukannya ngasih solusi malah bercanda ya. Itu dah, intinya saya minta maaf ya, dan semoga penyakit kekeongan saya ini cepat sembuh ya gitu. Semoga aja dengan saya minta maaf ke kamu, ini penyakit kekeongan saya cepat sembuh. Oh ya ang, semoga cepat sembuh juga ya. Iya. Ditutuplah telepon tersebut. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu,
1 bulan atau 2 bulan lah, saya lupa lagi. Itu penyakit kekeongan sembuh dengan sendirinya dulu. Oh, ternyata bener ini penyakit karma. Sembuhnya cuma dengan kata maaf, meminta maaf kepada orang yang pernah saya bercandai dulu penyakitnya. Ya, itulah cerita saya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita saya. Ini bener loh, kisah nyata. Buat kalian yang dengar atau melihat video ini, semoga kalian juga jangan bermain-main dengan lidah kalian. Penyakit karma atau ejekan, bullying itu nyata adanya. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video ini atau dari kisah nyata saya ini? Tulis di kolom komentar ya kalau ada yang sama. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video saya dan mendengarkan cerita atau kisah nyata saya. Terima kasih semuanya. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, sehat badannya, pokoknya yang baik-baik buat kalian. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.